muda, di waktu yang baik ini saya coba share dan harapan saya ini akan membantu teman-teman muda sehingga engkau tidak dirugikan dan sehingga waktumu tidak terbuang dengan sia-sia, yaitu tanda-tanda cowok sudah tidak sayang tapi masih bertahan dengan kamu. Artinya gini, sebenarnya perasaannya udah gak ada lagi ke kamu, tapi kalian masih tetap statusnya pacaran. Dia masih tetap mempertahankan hubungan itu. Nah, bagi saya yang seperti ini udah gak sehat. Bagi saya yang seperti ini udah gak bener, akan membuang-buang waktu dan akan saling merugikan. Nah, tapi banyak orang tidak menyadari itu. Nah, coba saya bagikan ini dan harapan saya ini dapat membantu dan menolong kita. Dan pesan saya, jadilah tegas ya. Ada banyak cowok yang seperti ini ya, yang sebenarnya dia udah nggak ada rasa lagi, sebenarnya dia udah nggak cinta lagi, tapi tetap masih menjalin hubungan sama kamu, masih tetap. Nah, namun dia bertahan menjalani hubungan itu. Saya dapati ada beberapa alasan. Dia udah gak sayang tapi tetap menjalin hubungan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin saja yang pertama, dia menjaga perasaan kamu. Artinya dia takut kamu sedih, dia takut kamu kecewa, dia takut kalau kamu tidak bisa move on. Artinya begini, dia tahu bahwa kamu itu sangat cinta sama dia, sehingga dia kayak menimbang-nimbang, aduh gimana ya kalau saya putuskan. Jadi dia lebih kayak menjaga perasaanmu, tapi sebenarnya dia udah gak cinta lagi sama kamu. Itu alasan pertama. Yang kedua adalah masih butuh kamu, atau masih ada keperluan. Nah, saya dapatin ya, bisa jadi dia masih butuh uangmu, bisa jadi dia masih butuh fasilitasmu, baik kendaraanmu atau apapun. Dan yang paling parah, dia sebenarnya udah nggak sayang tapi masih mempertahankan hubungan. Ada yang sering terjadi yang lebih parah, yaitu dia masih terus memanfaatkan tubuhmu. Artinya kalian tidak menjaga kekudusan, dan dia pikir sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ada yang begitu. Artinya mencari kesempatan, padahal perasaannya sudah tidak ada lagi. Nah, yang begini bagi saya adalah orang yang picik dan jahat lah ya. Artinya orang begini sangat gak baik, sangat tidak benar, karena dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. So, ini sangat penting, pembahasan ini sangat penting, akan menolong engkau para perempuan. Dan pesan saya, bukalah hatimu, jadilah cerdas, dan beranilah ambil sebuah keputusan dan ketegasan. Nah, alasan yang ketiga, dia sudah tidak sayang ya, tapi dia masih menjalin hubungan ke kamu atau masih pacaran. Alasan yang ketiga adalah dia sedang menunggu waktu atau momen terbaik untuk memutuskan kamu. Ya, dia mungkin sedang menunggu kesalahan yang kamu buat, sehingga kesalahan itu dipakai untuk akhirnya kalian putus. Dia sedang menunggu waktu-waktu itu, sehingga kalau kalian putus, bertengkar ya, kan aneh. Hubungan baik tiba-tiba putus kan sakit banget ya. Tapi kalau pas lagi bertengkarnya putus, jadi kayak semacam, mungkin dia berpikir supaya lebih ringan lah kalau tiba-tiba putus, terlalu dalam sakitnya. Nah, mungkin dia lagi menunggu momen-momen seperti itu, momen-momen di mana kamu melakukan kesalahan atau kalian ribut, baru di situ dia putuskan, dia akhiri itu hubungan. Nah, 3 alasan ini yang sering sekali
menjadi alasan kenapa seorang cowok sudah tidak sayang tapi masih menjalani hubungan. Nah, parahnya banyak cewek sudah tahu bahwa sebenarnya cowoknya ini sudah nggak sayang lagi, tapi si cewek itu masih terus nempel sama dia. Ada yang begitu ya. Jadi dia udah tahu kalau si cowok ini udah nggak ada lagi perasaan, tapi dia masih nempel ya. Artinya tidak tegas, dia terlalu mengikuti perasaannya ya. Aduh, nggak mau dong pisah, aduh begini dong, aduh sudah lama kita jalin hubungan. Padahal dia tahu kalau pasangannya ini sudah tidak ada lagi rasa. Nah, bagi saya begini adalah perempuan yang tidak bijaksana. Bagi saya perempuan begini akan sering dipermainkan dan maaf kata ya, dibodoh-bodohin dan dimanfaatkan. Nah, mengapa? Karena terlalu bermain di perasaan ya. Nah, jadi tegas adalah kunci untuk hidupmu berkemenangan. Tegas adalah kunci untuk engkau tidak dipermainkan. Tegas adalah kunci untuk engkau tidak dirugikan apalagi dirusak. Jadi tegas. Ya, jadilah wanita yang tegas. Nah, berikut tanda-tanda cowok sudah tidak sayang tapi masih bertahan dengan kamu, masih menjalani hubungan. Tanda-tanda yang pertama adalah sudah jarang komunikasi. Malas komunikasi. Kamu chat, dia read, 1 jam kemudian dibalas. Alasan ini. Kamu chat lagi besok, 2 jam kemudian baru dibalas. Lebih parahnya seharian gak dibalas. Sudah jarang komunikasi. Ini salah satu tanda bahwa dia sudah tidak lagi sayang sama kamu. So, jadilah smart ya. Jadilah cerdas. Jangan hanya mengikuti perasaanmu. Saya selalu bilang bahwa cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah jarang komunikasi, udahlah. Jangan paksakan gitu loh. Jangan paksakan. Terkadang Tuhan memisahkanmu dari dia untuk mempertemukanmu dengan seseorang yang menjadi pasanganmu yang terbaik. Nah, tidak akan pernah ada perubahan kalau kamu tidak mengambil sebuah keputusan. Itu yang pertama, sudah jarang komunikasi. Yang kedua, sudah sama sekali tidak peduli dengan kamu. Dia tidak peduli tentang pekerjaanmu, dia tidak peduli tentang keluargamu, bahkan dia tidak peduli kamu lagi sakit atau ulang tahun, udah gak care. Tapi ada perempuan yang masih bertahan dan terlalu mengikuti perasaannya. Dan akibatnya itu tadi yang saya bilang, dipermainkan, dimanfaatkan, dan dirusak. So, be smart, jadilah cerdas ya, jadilah cerdas. Yang ketiga adalah dia sudah tidak lagi memuji kamu, tidak lagi memberi motivasi. Dulu awal-awal seharian dia puji kamu, seharian dia motivasi kamu. Sekarang boro-boro mau dipuji, diperhatikan, telepon aja udah nggak mau. Nah, ini cobalah teman-teman cewek, please tegas. Kalau kamu tegas, kamu akan dapatkan apa yang diingini hatimu. Kalau kamu tegas, kamu akan ketemu dengan jodohmu yang betul-betul dari Tuhan, yang terbaik dan yang sepadan. Ya, jadilah tegas. Yang keempat, tanda cowok itu sudah tidak sayang namun masih bertahan adalah yang keempat, sudah tidak ada lagi waktu untuk meet up, ketemu. Sudah tidak ada lagi namanya dinner bareng, sudah tidak ada lagi namanya hangout, jalan-jalan, sudah tidak lagi namanya ketemu, berjumpa, sudah tidak ada lagi. Sudah jarang. Bahkan kamu dengar atau bahkan kamu lihat dia malah keluar dengan orang lain. Nah, cuman gimana? Ya, tergantung kamu sih. Saya cuma memberikan tanda-tanda ini ya. Saya berharap
Ini buat kamu jadi tajam dan peka. Yang kelima, ini yang sering terjadi. Dia sudah tidak sayang tapi masih mempertahankan hubungannya. Tandanya adalah dia gampang sekali ngomong putus. Dia gampang ngomong putus. Dia gampang mengeluarkan kata-kata kasar. Dia gampang mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Gampang sekali ngomong, ya udahlah putuslah. Udah putus. Nah itu. Nah orang begini sebenarnya udah gak sayang. So please, jadilah cerdas ya. Jangan cuma ikuti perasaan kamu, supaya kamu merdeka dan engkau berkemenangan. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dengan cowok atau pacar kita yang begini? Sudah tidak sayang tapi masih mempertahankan hubungan. Apa yang kita lakukan? Buka hatimu, teman-teman cewek. Lakukan ini, dan saya percaya ini akan menolong dan memberkati engkau. Yang pertama, jadilah tegas. Supaya kamu jangan dipermainkan, dimanfaatkan, dan dirugikan lebih lama lagi. Supaya tidak dirugikan lebih lama lagi. Jadilah tegas. Yang kedua, putus atau pisah. Sebab tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan di situ. Tidak ada lagi. Nggak usah ingat-ingat kenangan-kenangan indah. Tidak usah ingat pemberian-pemberian. Udah nggak penting, nggak ada penting. Ya, saya dulu mantan saya ya kasih saya baju. Begitu putus, ya saya bukan tidak menghargai, tidak. Untuk saya cepat move on, bajunya saya kasih ke yayasan. Bukan saya nggak menghargai, cuman biar saya cepat move on. Daripada saya lihat-lihat bajunya, saya galau lagi, ingat-ingat, ngapain, udah. Dan saya juga berikan ke yang memerlukan juga. Nah artinya apa? Ini udahlah, pisah saja. Sudah tidak ada lagi yang mau diperjuangkan di situ. Sudah tidak ada lagi. Jangan terlalu baperan. Baperan itu bisa menghancurkan kehidupanmu, bisa menghancurkan masa depanmu. Jadilah tegas ya. Pisah. Yang terakhir, mulailah mengucap syukur bahwa Tuhan memisahkanmu dari orang yang tidak tepat, supaya mempertemukanmu dengan orang yang tepat, yaitu jodohmu di kemudian hari yang Tuhan sudah persiapkan. Jujur ya, saya dapati kelemahan dari seorang perempuan adalah terlalu baperan, terlalu main perasaan, terlalu cengeng, terlalu mengingat-ingat, menostalgia, dulu begini, dulu janji kami begini, dulu begini. Aduh, itu semua udahlah. Kalau dia sudah tidak sayang, sudah tidak ada yang mau diperjuangkan, harusnya kamu give thanks dong, bersyukur ke Tuhan bahwa kamu dipisahkan dari orang yang tidak tepat, kamu dipisahkan dari orang yang bisa merugikan dan menghancurkan hidupmu. Bersyukur. Jadi tegaslah. Sekali lagi saya ingatkan ini, wanita yang tegas akan berkemenangan hidupnya. Tetapi wanita yang baperan, tidak tegas, hidupmu akan ditindas dan kamu akan mengalami kerugian. Dan masa depanmu bisa buram hanya karena kamu baperan. Jadilah tegas supaya kamu berkemenangan dan diberkati Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah antusias, tetaplah semangat. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan melakukan perkara-perkara besar, ajaib atas kita, dan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita semua. God bless you.